Setiap orang pernah merasakan cemas. Cemas karena tugas yang dikejar deadline, cemas karena harus presentasi di depan kelas, interview kerja, first date sama doi. Nah, tapi gimana jadinya kalau cemasnya over, berlebihan? Sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, overthinking tiap hari, tiap malam, tiap menit, tiap detik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, kami dari kelompok 2, mata kuliah Psikopatologi Fakultas Psikologi UIN Araniri Banda Aceh. Bersama aku Ayu Andira dengan NIM 2309018080. Dan aku Nazira Cantika dengan NIM 2309011075. Dan aku Najatul Khairi dengan NIM 2309011060. Oke, jadi kecemasan merupakan bentuk kewaspadaan kita sebagai persiapan menghadapi bahaya dan ancaman di masa depan. Jadi, cemas merupakan reaksi tubuh kita untuk mengatasi stres. Jika stresnya hilang, harusnya cemasnya juga akan hilang. Tapi, apa jadinya kalau cemasnya nggak kunjung hilang, malah makin parah dan malah mengganggu keseharian? Maka, hal tersebut bisa dikatakan dengan gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Gangguan kecemasan atau biasa dikenal dengan anxiety disorder terjadi ketika seseorang gak mampu merespons atau mengendalikan tantangan, ancaman, atau bahkan bahaya yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini membuat si penderita menimbulkan rasa cemas dan khawatir yang berlebih, sehingga mengganggu fungsi keseharian. Suatu hal yang sangat wajar apabila seseorang mengalami kecemasan. Kita semua pernah mengalaminya di suatu kondisi atau situasi tertentu. Misalnya, besok saya ada ujian akhir semester. Nah, malam sebelum hari H, saya sudah merasa cemas, khawatir, dan overthinking. Nah, hal tersebut sangat normal, teman-teman, apabila kita bisa mengelolanya dengan baik. Karena justru, kecemasan akan membantu kita untuk lebih siap menghadapi tantangan atau ancaman di masa depan. Seperti tadi misalnya, karena saya cemas besok akan UAS, maka saya harus persiapkan diri agar besok UASnya berjalan dengan baik. Dengan cara apa? Belajar, istirahat yang cukup, berdoa semoga dilancarkan. Nah, tapi beda ceritanya kalau kecemasannya berlebihan, terjadi sepanjang hari, gak realistis, subjektif, gak terkontrol, gak bisa dikendalikan, atau bahkan sampai muncul gejala-gejala fisiologis seperti sesak dada, sakit perut, kepala pusing, leher berasa tercekik, dan masih banyak lagi. Maka hal tersebut bisa dikatakan dengan gangguan. Karena bisa mengganggu fungsi keseharian kita, fungsi hidup kita, seperti nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa bersosial, nggak bisa berinteraksi dengan teman dan keluarga. Dalam DSM-5-TR, ada banyak sekali gangguan jiwa yang masuk dalam klasifikasi anxiety disorder. Nah, tapi dalam video ini, kami hanya bahas beberapa saja. Di antaranya yaitu GAD, fobia, panic disorder, dan OCD. FYI teman-teman, OCD ini udah nggak masuk lagi sebenarnya dalam klasifikasi anxiety disorders sejak DSM edisi kelima. Alias ada kategorinya sendiri gitu. Oke, langsung saja mari kita simak penjelasan mengenai bentuk-bentuk gangguan jiwa anxiety disorder. Nah, sekarang aku akan membahas tentang Generalized Anxiety Disorder atau GAD yang dalam bahasa Indonesianya disebut gangguan kecemasan menyeluruh. Nah, Generalized Anxiety Disorder atau GAD ini adalah kondisi di mana seseorang merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, berlangsung lama, dan sulit banget dikendalikan. Jadi, bukan hanya sekedar banyak pikiran, tapi sudah sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya itu, orang dengan GAD biasanya khawatir hampir setiap hari selama 6 bulan tentang banyak hal sekaligus. Misalnya pekerjaan, kesehatan, sekolah, keuangan, dan bahkan hal-hal kecil yang gak terlalu penting. Dan mereka merasa sulit mengendalikan kekhawatirannya. Selain pikiran yang penuh kekhawatiran, biasanya muncul gejala fisik seperti rasa gelisah atau tegang, mudah capek, susah berkonsentrasi, atau pikirannya jadi kosong, gampang marah, otot terasa kaku,
dan mengalami gangguan tidur. Selain itu, ada juga ciri-ciri terkait, misalnya otot tegang yang bisa bikin bergemetar dan kedutan atau nyeri. Gejala somatik seperti berkeringat, mual, atau diare. Respon kaget yang berlebihan, dan meskipun ada gejala fisik seperti jantung berdebar atau sesak, gejala ini biasanya lebih ringan dibanding dengan gangguan panik. Sering juga GID disertai dengan kondisi lain akibat stres seperti sakit kepala atau sindrom iritasi usus besar. Selanjutnya, kriteria diagnostik. Secara resmi, GID ini didiagnosis kalau kekhawatirannya berlangsung selama lebih dari 6 bulan. Susah dikendalikan dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Pada orang dewasa, minimal ada 3 gejala atau 3 ciri-ciri tadi yang muncul. Tetapi, kalau pada anak-anak, cukup 1 gejala saja itu sudah bisa jadi kriteria. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaan dengan khawatir normal? Bedanya dengan khawatir biasa itu cukup jelas. Kalau khawatir normal, biasanya realistis hilang kalau masalahnya selesai. Sedangkan pada GID, kekhawatiran itu berlebihan, berlangsung lama, sering muncul tanpa pencetus, dan intensitasnya jauh lebih tinggi. Contoh sederhana, kalau orang normal, wajar khawatir kalau mau ujian. Tetapi, pada orang GID bisa mikir berlebihan bahkan sampai berhari-hari. Sampai bayangin skenario terburuk padahal dia sendiri sudah belajar. GID sifatnya kronis, artinya gejalanya bisa naik turun seumur hidup. Ada yang mudah sudah cemas, tapi seringnya makin jelas saat dewasa. Faktor risikonya ada beberapa. Yang pertama, dari sisi temperamen. Orang yang cenderung cemas atau gampang khawatir itu lebih berisiko. Yang kedua, dari sisi lingkungan. Pengalaman masa kecil yang penuh tekanan, pola asuh yang terlalu protektif atau terlalu mengontrol. Yang ketiga, dari sisi genetik. Sekitar sepertiga risikonya diturunkan dari keluarga. Selanjutnya, apa sih dampak GID ini? Dampak GID ini kalau dibiarkan bisa sangat mengganggu. Orang jadi sulit produktif, lambat mengambil keputusan, kualitas tidurnya buruk, bahkan sering merasa lelah dan tidak fokus. Dampak psikologisnya juga berat, misalnya muncul depresi, bahkan pikiran bunuh diri. Jadi, bukan hanya sekedar overthinking, tapi benar-benar kondisi serius yang perlu ditangani. Biasanya, GID tidak muncul sendirian, paling sering disertai dengan depresi atau gangguan kecemasan lain. Pada pria, kadang disertai penyalahgunaan zat, sementara pada wanita lebih sering berhubungan dengan depresi dan gangguan kecemasan. Selanjutnya, terapi untuk GID. Untuk penanganan GID, ada beberapa bentuk terapi yang terbukti efektif. Yang pertama, ada psikoterapi seperti CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, Mindfulness Based Therapy, dan Relaxation Training. Yang kedua, ada gaya hidup dan dukungan. Olahraga teratur, pola tidur sehat, mengurangi kafein, dan dukungan sosial juga sangat membantu menurunkan gejala GID ini. Oke, selanjutnya ada fobia. Kalau misalnya kita kelompokkan berdasarkan lingkupnya, itu ada beberapa bagian dari fobia. Yang pertama ada spesifik fobia atau fobia spesifik. Gangguan ini ditandai dengan adanya rasa takut dan cemas yang berlebihan. Individu dengan gangguan ini akan merasa takut dan cemas berlebihan terhadap suatu objek atau situasi tertentu, namun irasional atau nggak rasional. Ada banyak sekali tipe-tipe dari fobia spesifik ini. Di antaranya adalah fobia terhadap hewan, fenomena alam atau lingkungan alam, kemudian ada jarum, darah, cedera, dan yang terakhir yaitu fobia terhadap situasional. Contohnya ada akrofobia, yaitu fobia terhadap ketinggian, dan musofobia, yaitu fobia terhadap tikus.
Kemudian untuk jenis fobia yang kedua ada social anxiety disorder atau yang lebih dikenal social phobia. Individu dengan social phobia akan merasa takut dan cemas berlebihan terhadap situasi sosial atau interaksi sosial. Faktor utamanya karena ia takut merasa dikritik, dinilai, dievaluasi negatif oleh orang lain. Yang terakhir ada agorafobia atau perasaan takut dan cemas berlebih dalam berbagai situasi. Jadi setidaknya ada 2 situasi atau lebih yang diantaranya yaitu berada di transportasi umum, ruang terbuka, tempat tertutup, mengantri atau di tempat keramaian, atau bahkan keluar rumah sendirian dalam situasi lain. Individu dengan agorafobia merasa takut akan situasi tersebut karena ia berpikir bahwa untuk melarikan diri itu nggak bisa, sulit. Dan meminta bantuan kepada orang lain saat ia kambuh atau mengalami gejala yang memalukan itu juga nggak bisa, nggak tersedia. Walaupun ketiganya ini sama-sama fobia, tapi sebenarnya ini adalah 3 hal yang berbeda, teman-teman. Namun juga ada beberapa persamaan di antaranya. Yang pertama yaitu ada avoidant, di mana individu yang mengalami fobia cenderung memilih menghindar atau menjauhi objek dan situasi yang memicu fobiknya. Yang kedua, salah satu ciri untuk menegakkan diagnosanya, yaitu kecemasan, ketakutan, atau penghindaran yang bersifat terus-menerus, biasanya berlangsung selama 6 bulan atau bahkan lebih. Yang ketiga, ketakutan dan kecemasan tersebut tidak sebanding nih dengan bahaya aktual yang ditimbulkan dari objek atau situasi tertentu dalam konteks sosiokultural. Contohnya gimana? Oke, misalnya ada seseorang yang fobia terhadap bulu, maka ia akan merasa cemas dan khawatir berlebih ketika melihat bulu, apalagi menyentuhnya. Padahal bagi orang banyak bulu itu nggak menakutkan, justru kalau pada kucing, pada anak bulu lainnya itu lucu gitu. Nah, tapi bagi si pengidap fobia itu menakutkan dan membahayakan. Teman-teman pasti bertanya, apa sih penyebab utama dari timbulnya fobia ini? Untuk sosial fobia dan agorafobia, sebenarnya sampai detik ini pun belum diketahui pasti apa sih penyebab utamanya. Tapi untuk fobia spesifik biasanya dikarenakan ada pengalaman traumatis. Misalnya diserang serangga atau terjebak dalam lift. Kemudian mungkin pernah mengamati pengalaman traumatis orang lain. Misalnya ketika menyaksikan orang lain tenggelam. Atau bisa juga disebabkan karena transmisi informasi. Misalnya terpapar liputan media luas mengenai kecelakaan pesawat. Tapi banyak juga orang dengan fobia spesifik ini nggak mengetahui jelas atau nggak inget nih apa penyebab dari timbulnya fobia yang mereka alami. Untuk menangani kasus-kasus fobia seperti ini, biasanya ahli akan memberikan beberapa intervensi. Pada umumnya, psikolog atau psikiater biasanya akan memberikan psikoterapi berupa CBT atau exposure therapy. Bentuk terapinya yaitu ahli akan mempaparkan atau memberikan stimulus atau objek yang ditakuti oleh pengidap fobia secara perlahan. Misalnya seseorang mengalami fobia terhadap kucing, maka terapis akan memberikan stimulus atau objek yang menyerupai kucing dahulu. Misalnya awalnya dikasih boneka kucing atau gambar kucing dulu atau mungkin bulunya. Jadi hal-hal yang dari sederhana dulu, kemudian akhirnya ketika diberikan kucing atau diperlihatkan kucing nyata, ia akan gak takut lagi. Tapi tentu ini bukan hal yang mudah, jadi butuh proses dan intervensi yang tepat. Nah, selanjutnya ada panic disorder atau gangguan panik. Apa sih panik itu dan berasal dari mana? Jadi panik itu berasal dari kata pan, yaitu nama dewa Yunani yang tinggal di pegunungan dan hutan, serta mempunyai tingkah laku yang sulit diramalkan. Nah, riwayat panik ini berasal dari konsep yang dikemukakan oleh Jacob Mendes da Costa pada tahun 1833 sampai 1900. Nah, gejala-gejala seperti serangan jantung yang ditemukan pada prajurit pada perang saudara di Amerika. Nah, gejala da Costa itu meliputi gejala psikologik dan somatik. Nah, jadi gangguan panik itu merupakan suatu pengalaman serangan panik yang tidak diharapkan yang diikuti oleh ketakutan yang menetap tentang kemungkinan berulangnya serangan atau perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai akibat dari serangan tersebut.
Nah, jadi ciri-ciri orang yang sering mengalami gangguan panik ini biasanya jantung berdebar terlalu kencang, terus berkeringat dingin, terus gemetar, sensasi sesak nafas, dan perasaan tercekik. Nah, kalian pasti sering merasa nyeri atau rasa tidak nyaman di dada gitu kan. Terus juga mual dan gangguan perut itu termasuk gangguan panik juga loh. Merasa pusing, tidak stabil, terus rasa menggigil dan juga panas. Nah, seperti yang dialami oleh laki-laki berusia 27 tahun yang berinisial F. Dia datang bersama istrinya ke poliklinik ke rumah sakit jiwa daerah di Provinsi Lampung dengan keluhan takut dan cemas yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak tahu penyebabnya. Sejak 6 bulan yang lalu, perasaan takut dan cemas tersebut datang kapan saja dan dalam situasi apa saja. Keluhan disertai jantung berdebar, gelisah, dan keringat dingin. Rasa takut dan cemas tersebut berlangsung sekitar 10 menit dan terus-menerus. Keluhan pertama kali dirasakan setelah inisial F ini mengalami tekanan. Beliau mengalami tekanan karena sikap ibu kandungnya yang sering membanding-bandingkan beliau dengan kakak kandungnya. Nah, setiap kali melakukan pekerjaan, ibu beliau ini selalu menyalahkan apapun yang dilakukan oleh beliau. Jadi beliau meyakini bahwa ibunya itu selalu menganggap dirinya salah. Di mata ibunya itu, kakaknya itu yang selalu merasa benar. Jadi dalam mengatasi gangguan panik ini, beliau menggunakan psikoterapi dan CBT, yaitu Cognitive Behavior Therapy. Nah, jadi dalam gangguan panik ini ada beberapa terapi yang biasanya diterapkan. Yang pertama, terapi Cognitive Behavior, yaitu CBT, yang akan membantu mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang terkait dengan serangan panik. Yang kedua, ada terapi exposure, itu membantu pasien menghadapi situasi yang memicu kecemasan dan panik serta secara bertahap. Yang ketiga, ada terapi relaksasi. Nah, teknik seperti pernafasan dalam, relaksasi otot progresif, dan meditasi dapat membantu mengurangi kecemasan. Yang keempat, ada terapi psikodinamik. Jadi membantu si pasien ini memahami penyebab mendasar dari kecemasan dan panik. Oke, terakhir ada OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Apa itu? Sesuai namanya, OCD merupakan salah satu gangguan jiwa yang ditandai dengan adanya obsesif dan kompulsif. Obsesi merupakan pikiran, gambaran, dorongan yang berulang dan terjadi terus-menerus dialami sebagai suatu yang gak diinginkan dan mengganggu. Sedangkan kompulsi adalah perilaku atau tindakan mental yang sifatnya repetitif dan membuat individu merasa terdorong untuk melakukannya sebagai respons dari obsesi. Sayangnya, sampai saat ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa orang yang rapi dan terstruktur itu adalah orang yang mengidap OCD. Padahal ini dua hal yang berbeda ya teman-teman. Orang yang terorganize itu adalah orang yang memiliki personality traits yang bagus. Oke, misalnya ada seseorang yang memiliki ciri kepribadian seperti ini sedang berada di pasar. Kemudian ia melihat banyak sekali produk-produk yang berantakan atau nggak sesuai nih urutannya atau nggak sesuai dengan etalasenya gitu. Nah, orang tersebut mungkin terbesit nih di pikirannya untuk merapikannya, tapi ia tidak melakukannya. Ia sadar bahwa itu bukan kewajibannya dan pasti akan ada petugas yang akan merapikannya sendiri. Nah, orang yang mengidap OCD sangat berbeda teman-teman. Ia tidak bisa mengabaikan atau mengendalikan pikiran obsesinya.
Dorongan itu akan terus-menerus menghantuinya hingga ia cemas dan khawatir berlebih, dan pada akhirnya ia akan melakukan suatu tindakan untuk menenangkan pikirannya. Nah, tindakan inilah yang dinamakan kompulsi. Nah, kompulsi ini ada dua tipe, teman-teman. Pertama, melakukan tindakan atau perilaku yang berulang. Contohnya, cuci tangan sampai berjam-jam karena ia takut terkontaminasi dengan kuman. Kemudian yang kedua ada mencegah atau menghindari. Contohnya pakai sarung tangan kemana-mana, kemudian gak mau makan bekas orang, gak mau berjabat tangan, atau sampai gak mau nih barang-barang pribadinya disentuh orang lain. Kalau misalnya sampai disentuh, ia akan langsung membersihkannya berulang kali, seperti itu. Salah satu ciri untuk menegakkan diagnosa OCD itu ditandai dengan adanya obsesi atau kompulsi yang berlangsung lebih dari 1 jam per hari dan mengganggu fungsi hidupnya, baik itu dalam pekerjaan, sosial, nggak bisa berinteraksi dengan orang lain, dan lain-lain. OCD ini juga ada beberapa tipe, ada yang terkait kebersihan atau obsesi kontaminasi, kemudian ada yang terkait simetri dan keteraturan kayak mengecek, menghitung berkali-kali, kemudian ada terkait agresif, seksual, ketakutan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Untuk penyebab utamanya itu masih belum diketahui pasti nih teman-teman, tapi ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko OCD. Hal ini termasuk kejadian buruk pada masa perinatal, kelahiran prematur, penggunaan tembakau oleh ibu selama kehamilan, kekerasan fisik dan seksual di masa kanak-kanak, dan kejadian stres atau traumatis lainnya. Selain obat-obatan antidepresan, ada pun psikoterapi yang biasanya umum digunakan untuk menangani OCD. Salah satunya yaitu ada CBT dengan tipe ERP atau Exposure and Response Prevention.